upgrade AC multiflow biar jadi kulkas balap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Bagaimana kabar kalian? Nah, kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk balik membahas kijang merah ini yang sudah selesai proses paintingnya. Tapi video ini saya tidak akan membahas tentang hasil pengecatannya. Besok akan saya buatkan video terpisah. Di sini saya justru akan berkeluh kesah tentang mobil ini karena sudah 7 bulan proses painting dan hanya ngejogrok di bengkel. Ini malah timbul masalah baru, yaitu AC-nya tidak mau dingin. Nah, menjadi pertanyaan bagi saya, kok bisa kemarin hanya urusan ngecat kok malah AC-nya ikut mati? Apakah ada kebocoran karena terkena skrup mungkin pas proses pelepasan grill dan sejenisnya? Tapi tidak, setelah saya cek ternyata pada bagian kap mesin ini dia masih dingin, teman-teman. Masalahnya dinginnya itu tidak sampai di dalam kabin. Nah, ini akan menimbulkan pertanyaan bagi saya karena ini baru pengalaman pertama bagi saya. Dinginnya itu hanya di bagian kap mesin saja, di filter dryer, kemudian pada bagian selang-selang yang ada di dalam kap mesin. Sedangkan di dalam kabin ini tidak dingin sama sekali, teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah pernah pengalaman bocor pada bagian sensor LPS ini atau low pressure switch. Di sini dulu pernah bocor dan saya cek lagi ternyata kering, tidak ada kebocoran oli ataupun ada cairan yang ada di sini. Kalau dulu kan bocor di sini basah ya, teman-teman, dan ini kering. Nah, ini menimbulkan pertanyaan baru bagi saya. Kenapa kok bisa tidak dingin? Dan saya sudah datang ke tempat teman saya. Dia sudah pasang pakai alat ini. Di sini saya lihat tekanannya itu tidak turun, teman-teman. Jadi untuk low pressure dan high pressure-nya itu dia tidak menunjukkan adanya kebocoran. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, kepalang tanggung, pengeluaran sudah membengkak untuk pengecatan, ini AC-nya malah ikut ngambek. Kalau mau ke bengkel resmi, kita harus sediakan uang jutaan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk silaturahmi ke tempat teman saya, seorang driver truk yang punya pengalaman tentang AC. Bahkan truknya sendiri pun dipasangin AC. Namanya adalah Heri Wantoro. Ini dia, panggilannya Heri Brindil karena memang rambutnya memang brindil seperti itu. Tapi di balik rambutnya yang brindil, dia punya pengalaman yang cukup untuk urusan AC. Jadi ketika dia sedang tidak nyopir di rumah, biasanya sudah diantar beberapa mobil yang punya keluhan tentang AC. Contohnya ini, Cherry Railvan GRV yang mengeluhkan bahwa pendinginannya lama. Sehingga setelah didiagnosa kondensornya ini kurang angin. Akhirnya dipindah ke belakang untuk ditambahkan extra fan, dengan harapan agar anginnya lebih maksimal. Kembali membahas tentang keluhan mobil saya, setelah dilakukan pengecekan, akhirnya diketahui bahwa penyebab mobil saya AC-nya tidak dingin itu adalah karena terlalu lama ngejogrok di bengkel pada saat proses pengecatan, sehingga pada bagian jalur instalasi AC itu terjadi pengendapan cairan, sehingga ketika dinyalakan kembali sekarang dia sudah tidak mau dingin karena adanya penyumbatan pada bagian filter dryer. Nah, akhirnya teman saya sekalian memberikan masukan untuk mengupgrade pada bagian kondensor menjadi multiflow agar pendinginannya lebih cepat. Sehingga saya memutuskan untuk mengiyakan karena harganya juga harga tengkulak, maka dananya juga masih nyampe. Nah, ini juga pembelajaran bagi teman-teman semua bahwasanya AC itu kalau bisa ya sering-sering dipakai aja, karena kalau tidak dipakai takutnya seperti ini. Kemudian keputusan saya untuk mau mengupgrade kondensor menjadi multiflow itu karena pada bagian kompresor mobil saya ini juga masih bagus, tidak ada kerusakan baik itu dari bearing atau laker, kemudian seal-seal o-ring dan magnet klutnya juga masih oke, sehingga teman saya menyarankan untuk diupgrade multiflow agar kinerjanya juga lebih ringan, karena ketika pendinginan di kondensor tidak maksimal maka kompresor akan bekerja keras. Nah, proses penggantian kondensor ini yang pertama ya, bongkar ganti kondensor pakai multiflow ini, teman-teman. Nah, itu yang lama. Jadi ini besok
ngembun-ngembun itu salah satu part yang mempengaruhi itu ini. Nah ini kalau mobil-mobil jadul masih seperti ini, lihat perbedaannya ya teman-teman. Jadi ini belum multiflow, ciri-cirinya itu kisi-kisinya masih besar-besar jaraknya ya. Sedangkan kalau yang multiflow itu lebih rengket atau lebih pendek-pendek. Selain dari bentuk fisik yang berbeda, bahan utama pembuatan kondensor ini beda teman-teman. Kalau kondensor yang lama ini masih berbahan tembaga, sehingga bentuknya masih hitam-hitam seperti ini. Ini tidak hanya karena faktor usia ya, tapi memang karena bahannya beda. Sedangkan kalau kondensor yang multiflow, dia bahannya adalah sudah aluminium, sehingga pelepasan panasnya akan lebih bagus. Kan aluminium sirip-siripnya luwih akeh. Saya paling ketok kan siripe. Nah, dia proses pembuangan panasnya kan lebih cepat. Kalau ini tembaga bahannya ya? Bahan dasarnya tembaga. Ukurannya persis 1423. 1460. Oke, nah ini ada yang unik teman-teman untuk masalah ukuran kondensor AC. Ini berbeda daerah, berbeda penyebutan. Ada yang dalam satuan inch, ada yang dalam satuan senti. Tapi di sini saya mau mengajak teman-teman untuk membuat kesepakatan saja, karena berbeda daerah, berbeda penyebutan. Untuk ukuran kondensor ini dengan orinya beda teman-teman dari ukuran tingginya. Nah, saya akan menggunakan meteran saja. Kalau teman-teman mau mencontek, menggunakan satuan senti saja ya teman-teman. Jadi di sini panjangnya, kita lihat tingginya dulu aja. Tingginya ini sekitar 35 atau 36 ini teman-teman. Sebentar. Nah, 35 cm untuk tingginya. Kemudian untuk panjangnya kurang lebih 57 cm teman-teman. Oke ya. Jadi untuk mengatasi kendala perbedaan penyebutan dalam setiap daerah, ada yang bilang inch, ada yang senti, maka kita kasih dalam satuan senti aja agar tidak membingungkan. Karena di teknisi AC pun menyebutnya ini 1460. Nah ini kan agak membingungkan, 14 itu 14 apa? Saya awalnya juga bingung apakah 14 cm, masa sepanjang itu 14 cm. Nah ini dia filter dryer bekasnya teman-teman, yang memang ini harus dibanti berkala. Ini di dalamnya itu nggak tahu isinya apa, tapi kayak ada pasirnya. Itu ada usia pakainya yang harus diganti secara berkala, sehingga nanti bisa maksimal dinginnya. Dan ini sensornya kemarin itu tidak difungsikan karena switchnya rusak, sehingga pada bagian kabel ini itu dijamper teman-teman. Nah, karena kalau tidak dijamper, ini switchnya rusak, nanti kompresor tidak akan menyala teman-teman, karena ini fungsinya sebagai safety. Nah ini kita lihat tuh pada bagian soket ini dijamper sama tembaga, jadi ini dilangsung teman-teman. Nah ini karena kemarin switchnya, sensornya ini bermasalah, tidak bisa membaca, maka ini kita jumper dulunya. Nah sekarang sudah saya belikan switch pengaman LPS lagi, maka kita akan fungsikan. Ini nanti kita lepas saja, kemudian nanti akan kita sambungkan dengan switch yang baru teman-teman. Untuk masalah fungsi ini sangat penting sekali, karena dia itu tugasnya adalah untuk memutus arus yang menuju kompresor apabila freonnya habis. Karena kompresor tidak boleh nyala apabila tanpa freon, karena terjadi bocoran, takutnya nanti tidak ada lubrikasi ketika kompresor bekerja yang menyebabkan kompresor itu menjadi baret dan rusak teman-teman. Hari sudah berganti malam, masih saja belum selesai, tapi kali ini kita tinggal memasukkan freon karena tadi sudah dicek selama beberapa jam tidak ada kebocoran angin. Maka kalau sudah dipastikan tidak bocor jalur instalasi AC-nya, kita baru bisa untuk memasukkan freon. Nah ini ada freon botolan kecil, dan teman-teman kalau ada yang melihat di beberapa bengkel AC itu pakai freon yang ukuran besar, itu hanya perbedaan pengkalengannya saja teman-teman, tapi kalau isinya sama. Cuma antara freon
kulkas rumah dengan freon mobil itu beda teman-teman, karena jenis kompresornya juga beda. Dan ini rencananya kita akan isikan 2 kaleng dulu, karena memang umumnya Kijang itu kalau kompresornya biasa itu 2 kaleng cukup teman-teman. Posisi mesin mati, dijungkir, lewatnya yang high press, yang selang merah. Ini kan yang masuk cairan. Oh iya, muter. Nanti jarumnya sampai di posisi 100. Nanti baru kita nyalakan. Paling tidak 100 atau kurang tidak apa-apa, langsung dinyalakan. Lebih baik ditunggu sebentar dulu. Ini tutup dulu. Lalu kita tunggu bentar. Biar freonnya melalui sirkulasinya dulu. Posisi kompresor udah nyala, ini tekanan low pressure masih di angka 5 PSI. Kita tambah lagi. Kalau udah nggak mau naik berarti tandanya udah habis ya. Mau ditambahin freon lagi karena kompresornya masih mampu ya. Iya, freonnya masih kurang ya. Freonnya masih kurang. 2 botol ternyata belum cukup teman-teman, masih mau ditambahin 1 lagi. Botol ketiga. Kompresor mati di 2,5 derajat Celcius, dia udah mulai naik lagi. Artinya titik dingin terendah di 2,5 derajat Celcius. Posisi kabin udah ngembun semua ini. Itu pun kipas kondensor belum dipasang mas. Pendingin kondensor belum dipasang. Pas sudah dipasang lebih maksimal lagi. Nih teman-teman bisa lihat, waduh, jadi kalau malam hari, siang pun sebetulnya juga bisa sampai ngembun seperti itu, mah nggak semaksimal kalau kondisi malam hari. Nah ini penambahan ekstravane ini maksimal ini ukuran 12 inch. Pantatnya masuk ke sini. Kalau nggak masuk ke sini nggak bakalan bisa. Nanti nabrak ini teman-teman. Karena untuk Grand Extra atau Kijang Kota ini
ruang untuk ekstravannya terbatas, makanya dulu ada AC bawaan dari karoseri pun nggak pakai ekstravan. Maka ini ukuran pakai 10 in nggak apa-apa, itu lebih kecil diameternya, tapi kalau pakai 12 in bisa, cuma ya itu mepet banget. Kemudian nanti sama dites ini kincirnya ini terkena sirip-sirip dari kondensornya enggak. Nah, kadang posisi mepet seperti ini kipasnya nanti menghantam kondensor. Nah, ini perlu trial and error biar dia tidak mumpung ora kincire. Jadi kincirnya aman, udah muter, tidak terkena sirip kondensor. Sudah selesai instalasi. Ini bekasnya, kondensor lama tembaga, kisi-kisinya juga masih lebar-lebar. Kemudian ini pangkonnya, kalau pakai yang multiflow nggak bisa pakai pangkon ini, pangkon samping ya. Yang ini untuk filter dryernya, ini untuk selang input, selang masuk kurang panjang karena mulutnya kalau kondensor lama kan kanan kiri, kalau multiflow cuma satu sisi, hanya ada di bagian kiri sana semua. Maka ini selangnya ganti yang lebih panjang, kurang lebih kemarin beli 2 meter, sisa segini, kurang lebih sisa 30 sentinan, berarti sekitar 170 cm. Selang ini yang kurang panjang itu yang ini masuk, ini semua lewat sini, kalau ini kan lewat sini gitu. Nah, ini kita terus berhitung ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke perincian notanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah harga teman. Jadi untuk part-partnya teman saya itu tidak mengambil untung dan ambil langsung dari distributor ya. Yang pertama untuk kondensor multiflow harganya 350, kemudian memperpanjang selang dan pengeklemannya itu 200.000, kemudian freon 150 dan jasanya 200. Tidak lupa ada tambahan lagi, kita ganti dryer ya 60.000, kemudian sensor LPS nya berhubung punya saya kemarin itu kan di jumper karena bocor, itu kita ganti harga 125.000. Kemudian tambah lagi oli freon itu 20.000 dan dop tutup low pressure yang dia ada kompresor itu 30.000 karena seal o-ringnya kemarin sudah hilang, dan total 1.135.000. Jadi setelah 2 hari pengerjaan ini unit sudah selesai dan siap untuk dibawa pulang. Dengan budget segitu saya merasakan perubahan yang sangat signifikan, dimana dulu dinginnya lama dan sekarang pendinginannya sangat cepat, bahkan dalam posisi belum bergerak. Apalagi mobil sudah jalan pasti pendinginannya akan maksimal. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang memiliki masalah sama, saya sarankan untuk hijrah ke kondensor multiflow. Karena apabila kompresornya juga masih bagus, bisa sampai ngembun teman-teman, dan kinerja kompresor akan lebih enteng apabila kondensornya diganti dengan multiflow. Kemudian untuk sistem pendinginan AC jangan sampai menunggu rusak, usahakan lakukan pengecekan dan perawatan berkala kurang lebih 6 bulan sekali, contohnya untuk mengganti filter dryer. Sekian video ini saya buat, semoga menginspirasi teman-teman semua. Sekali lagi jangan lelah untuk memelihara mobil tua, karena sejatinya jika kita mengerti untuk perawatan mobil tua maka tidak kalah dengan mobil muda. Bagi teman-teman yang ingin menservis di tempat teman saya, bisa hubungi saya via deskripsi video, ada nomor WA saya tertera di situ beserta dengan alamatnya. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.